Baik, selamat datang kembali di channel YouTube Arena Prima. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai CSS eksternal. Di video sebelumnya, di video kelima ya, kita sudah bahas mengenai CSS inline, kemudian embed style. Nah, jadi perbedaannya kali ini adalah kalau dikatakan dengan eksternal, diartikan dengan bahasa Indonesia maka di luar ya. Nah, berarti CSS ini atau style ini berada di luar dokumen HTML. Maka yang perlu kita kerjakan adalah lebih dari satu dokumen. Nah, yang pertama yaitu adalah dokumen HTML, kemudian dokumen CSS. Nantinya di dalam dokumen HTML ini akan dibuat satu link untuk menghubungkan dengan dokumen CSS. Jadi sekarang silahkan dibuka Visual Studio Code-nya. Nah, jadi di sini saya sudah punya satu folder. Ya, folder nama saya 2PTI. Nah, sekarang saya akan buat satu dokumen HTML yaitu index.html. Oke. Nah, jadi di dalam index HTML ini nanti kita buat desainnya atau layout untuk menampilkan sebuah website pribadi. Ya, kita akan buat website pribadi dengan mendesain dokumen HTML beserta dengan CSS-nya. Nah, jadi di mana kita letakkan dokumen CSS-nya? Nah, diletakkanlah di dalam folder yang ada indeksnya ini, tambahkan satu folder lagi. Nah, kamu buat di situ nama foldernya ya. Nama foldernya adalah style. Ya. Nah, di dalam folder style ini kamu double klik foldernya, tambahkan satu new file ya, yaitu style.css. Oke. Sudah? Jadi sudah ada dua file yang akan kita langsung kerjakan. Index.html kamu buatlah di situ struktur HTML-nya dulu ya. HTML5. Sudah? Nah, di dalam body ini, di dalam head ya, kita hubungkan langsung link ya. Nah, relationnya adalah style sheet, href-nya. Nah, kita panggillah nama file kita tadi style.css, tetapi ingat kita harus sebutkan nama foldernya. Foldernya yaitu style CSS. Style. Nah, tinggal tekan tab. Kemudian di ujungnya spasi, type-nya kamu buat text or CSS. Oke, save. Nah, di dalam body ya, kita akan membuat layout ya, kemudian nanti desainnya CSS-nya yang berhubungan dengan semua yang ada di dalam body kita set di style.css. Oke, kita buat ya. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah di dalam body itu ketika kita mau buat template itu harus ada yang namanya blok-blok. Nah, blok apa? Nah, contohnya ya, ketika kita buka website. Nah, websitenya di sini saya kasih, ini ada satu WJS Vcom. Nah, ini ada blok-blok ya. Ini ada blok-blok. Nah, ada yang dinamakan di blok header kan? Ini blok header. Kemudian ada blok sidebar, ada blok menu untuk menu, ya kan? Ada blok untuk konten. Jadi semua yang diklik ya, ini menu yang diklik akan berubah atau ditampilkan ke mana? Ke bagian konten. Ya, ini semua link ya ditampilkan ke konten. Ya, tidak ada pernah ketika ada link ditampilkan ke bagian header, enggak seperti itu ya. Targetnya semua ke bagian konten di tengah-tengah. Maka ini bisa kita perhatikan di sini ada blok header, ada blok menu, ada blok site sebelah kanan, ada blok konten, dan ada blok paling bawah yaitu footer. Nah, seperti itu. Nah, itu akan kita buat layout seperti itu
ya. Jadi layout itu biasanya dirancang atau didesain sesuai dengan kebutuhan dari pengguna website itu sendiri. Kalau misalnya kita mau buat website pribadi, ya terserah kita mau di sebelah mana kontennya, mau di tengah kah, atau ada sidebar kiri, sidebar kanan, nah boleh. Ini kita mau coba lihat, ya, kita coba lihat. Ini di bagian body, silahkan kita buat satu div, ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai selektor. Selektor itu ada 3, ya, selektor bebas, selektor ID, dan selektor kelas. Nah, ID ditandai dengan tanda pagar, kemudian selektor kelas ditandai dengan titik. Nah, kita mau buat satu div atau satu blok untuk kelas header. Maka kita buat, karena dikatakan kelas, maka kasih titik biar cepet, ya. Div kelas header. Enter. Ya, nah, sudah terciptalah satu blok untuk header. Nah, di situ kita kasih yang namanya heading, ya. Heading 1, H1 enter. Kita buat website pribadi. Oke. Kemudian enter. Kamu buat di situ dengan tag P, ya. Spasi, ya, tag P. Desain layout atau template, ya, dengan CSS. Oke. Ya. Nah, berarti kita mau mendesain layoutnya dengan CSS. Nah, kasih tag P. Sudah, kita save. Kemudian kita mau buat satu blok lagi, yaitu untuk navigasi. Ya, navigasi atau menu. Letakkan di luar dari div, tambahkan di situ div kelas top nav. Ya, navigasi di atas. Enter. Ya, A. Kemudian kita kasih tanda pagar dulu, kita kosongkan. Nanti kamu bisa bebas memasukkannya link apa, mau link HTML kamu kah, atau link sebuah website kah, terserah. Nah, kita kasih contoh biar gampangnya aja dengan tanda pagar. Sudah. Nah, ini kemudian kita copy. Home-nya ganti dengan profile, kemudian news, berita, kemudian menjadi kontak. Oke. Nah, itu dia untuk si blok top nav. Kemudian kita kasih di bawahnya lagi, yaitu untuk memberikan apa ya, kita ini kan tadi kalau misalnya kita kasih contoh tadi di bawah menu, kita mau bagi menjadi 2, ya. Ada side sebelah kiri, kemudian ada bagian konten. Maka kita buatlah di situ div, div class row. Nah, ini row maksudnya adalah baris, ya. Row baris. Nah, ini memang kalau kamu mau membagi baris ini, ya, menjadi beberapa bagian, memang harus kamu buat ini div class row, ya. Lalu di bagian row, karena tadi mau dibagi menjadi 2, side sebelah kiri dan konten, maka kamu buatlah di sini div class left column. Ya. Maka ini maksudnya karena tadi kita mau
buat menjadi 2 ya, ada div class left column. Ini nanti untuk kolom sebelah kiri. Kemudian kita kasih lagi div class konten. Oke. Jadi di dalam div class left column kita kasih satu div lagi blok untuk memberikan cardnya ya. Fungsinya nanti bisa kita lihat. Kasih dulu div ya, div class card, enter. Nah, kemudian kasih heading 2 untuk membuat judulnya di bagian left column itu ya. Maka kita buat judul kolom. Oke. Lalu heading 2 kita buat lagi nanti di bawahnya, yaitu heading 5 untuk mendeskripsikan deskripsi kolomnya. Nah, seperti itu dulu. Oke, ya, di sini lupa tadi kita kasih paragraf ya. Jadi nanti kan ini ada judul kolomnya, kemudian kita kasih teks di sini deskripsi judul ya. Judul, mendeskripsikan judulnya, maka ini nanti teksnya di dalam P. Kita kasih aja teks lorem. Nah, sudah seperti itu ya. Ketikkan aja lorem. Nah, ini kita copy ya, buat 2. Seperti ini. Ya, ada yang salah. Sebentar. Oke, nah seperti ini ya, sudah save. Oke, nah jadi setelah ini lihat di mana garisnya berada. Tutup div, ini tutup div, ini tutup div. Setelah itu di paling bawah setelah tutup left column, tambahkan satu div lagi, yaitu nama divnya adalah right column. Jadi di dalam div right column itu kita bisa tambahkan satu card seperti tadi ya. Tambahkan di situ div class card seperti card. Nah, ini tadi ya. Kemudian kita kasih heading 2 yaitu about me. Oke, nah kemudian tutup, sudah ditutup. Nah, ini kontennya kita ganti menjadi footer saja langsung, footer. Ya, footer kita kasih heading 2 yaitu design by Arina. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, dari paling atas ini kita sudah buat blok untuk header. Nah, kemudian kita buat untuk menu atas, top navigation. Nah, kemudian kita buat satu baris ini kita bagi menjadi 2 bagian. Oke, salah ini ya. Ini kita ganti. Ini harusnya berada di bagian luar div class row. Nih. Ya, ini dia ya. Nah, ada 4 bagian. Bagian row yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu div class left column sama div class right column. Sudah? Nah, kemudian bagian yang keempat yaitu bagian footer. Jadi sudah ada 4 blok besar ya, yang nantinya akan kita lihat dengan menggunakan Open with Live Server. Nah, seperti inilah kira-kira. Kalau ini kan belum kita hubungkan dengan CSS-nya ya, sudah kita kasih linknya di sini.
Tapi kan CSS-nya, style.css-nya kan belum ada. Nah, itu dia ya. Jadi kita akan lihat nanti bedanya ketika belum menggunakan CSS dengan ketika yang sudah terhubung dengan style.css. Nah, maka perhatikan di dalam style.css, ya silahkan diketikkan di situ. Ya, tanda bintang, buka kurung. Nah, bintang yang dimaksud di sini adalah untuk semua elemen. Background color. Kamu mau kasih background colornya, misalnya dark gray. Ya, save. Nah, lihat. Sudah berubah menjadi dark gray. Nah, kemudian ya, kita mau ganti jenis tulisannya, font, family, misalnya Verdana. Save. Ini dia. Ya, sudah berubah semua ya. Nah, berarti kalau dikatakan bintang tadi, ini akan mengubah semua aturan di dalam body. Oke, nah selanjutnya untuk melanjutkannya, ini setelah tanda pagar ya, tutup kurung kurawal, sorry. Di baris paling terakhir, baris baru. Nah, ini ada satu lagi, kita kasih box sizing. Nah, box sizing to border. Ya, border box. Oke, ini kita cut dulu. Save. Ya. Ini warna putih ya. Ini kita kasih box border. Kemudian kita kasih body. Nah, ini untuk mengatur semua body. Font family. Nah, saya mau kasih Verdana. Saya kasih padding. Padding ini untuk mengatur jarak ya antara dokumen kita dengan layar. Padding titik 2 10 px. Lalu background. Nah, saya mau kasih background. Backgroundnya adalah background color ya, background color. Nah, saya mau kasih background colornya yaitu biskuit. Coba kita lihat. Ini ya, jelek ya. Kita ganti jadi dark gray. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sudah kelihatan paddingnya ya. Ada jarak dari teks dengan ini layar. Nah, kalau kamu mau lebih besar lagi jaraknya, nah bisa kamu bikin 20. Ya, itu tergantung Anda. Ya, itu dia. Sudah. Nah, lalu kita coba lagi. Yaitu untuk header. Nah, kita tadi punya header di sini. Nah, ini div class header. Nah, katanya class, maka simbol class lah kita buat yaitu titik. Titik header. Buka kurung. Lalu kita kasih padding. Padding itu 30 pixel. Maka akan ada jarak untuk si header sebesar 30 pixel. Lalu kita kasih text align untuk memberikan perataan teksnya, yaitu center. Di rata tengah ya. Kemudian kita kasih background color, yaitu warna putih. Iris blue. Atau white. Nah, ini white. Nah, kita lihat hasilnya. Ini dia.
ya. Jadi warnanya warna putih untuk background si header. Ya, background si header. Oke. Kita naikkan sedikit lagi biar agak terang ya. Ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Untuk si header, di dalam header tadi ada heading 1. Ya, di dalam header tadi ada heading 1. Oke, kita lihat. Ini ya. Di dalam header ada heading 1. Maka kita bisa set untuk header, kelas header terkhususnya yaitu heading 1. Ya, kita kasih font size. Font size sebesar 50 pixel. Oke, save. Lalu kita save tadi. Nah, lihat hasilnya seperti ini ya. Kemudian apalagi yang ada di dalam tadi yaitu selesai ya. Kemudian ada top nav. Nah, kita tambahkan di sini kelas top nav titik top nav. Nah, jangan salah-salah ketika pengetikannya ya. Nah, kita ketikkan di situ overflow hidden ya. Dan ketikkan lagi background colornya. Nah, kita kasih warna backgroundnya ya, misalnya warna ini. Oke, sudah. Kemudian save. Kita lihat ini dia ya. Nah, jadi kita mau perhatikan di dalam top nav tadi ya, di sini ada link yaitu tag A. Nah, kita mau setting si A-nya itu seperti apa? Nah, maka kita sebutkan dulu nama kelasnya yaitu top nav. Kemudian di dalam top nav khususnya untuk si A. Nah, kamu mau buat apa pengaturannya untuk si tag A ini? Nah, kamu bikin pengaturan floatnya yaitu left. Dan displaynya supaya kelihatan dia berbentuk blok. Nah, kemudian color. Nah, color warnanya kamu bisa buat warna teksnya itu yaitu black misalnya. Ya. Kemudian kita ganti. Ya, oke, black color kita coba warna hitam ya. Kemudian text align. Nah, text align-nya itu kita buat perataan tengah. Lalu kamu buat text decoration. Ya, text decoration none. Supaya tidak ada garis bawah. Biasanya link itu kan ada garis bawah ya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita lupa menambahkan paddingnya supaya tidak terlalu berdekatan. Ya. Tambahkan padding. Ya, ini enter. Tambahkan padding 14 pixel misalnya atau 15 pixel. Ya, oke, spasi 15 pixel. Nah, jadi mengatur jaraknya dengan teks. Ya, ada jarak ke kanan, ada jarak ke atas. Sorry, ada jarak ke kiri, lalu ada jarak ke atas. Itulah di 15 pixel.
Lalu, selanjutnya, kita perhatikan lagi di bagian ini tadi sebelah kiri. Oke, nah ini kan link. Biasanya kalau link ketika disorot akan berubah warna. Ya, biasanya link karena ini tidak ada decoration-nya atau tidak ada garis bawahnya, kita harus buat dia berwarna ketika disorot atau namakan dengan event hover. Ya, event hover. Ini kita ini dulu ya, terlalu ya. Oke. Nah, di sini di bagian setelah tutup kurawal, nah tambahkan di situ kelas top nav ya, spasi A ya, berarti khusus untuk si tag A, event hover. Eventnya itu kita kasih titik 2 hover. Nah, hover itu maksudnya ketika dia disorot. Hover. Nah, ini dia ya, hover. Buka kurung kurawal. Sebutkanlah di situ background color-nya. Nah, ketika kamu sorot ya background color, maka warnanya berubah menjadi misalnya warna aqua. Nah, tadi backgroundnya aquamarine kalau nggak salah ya. Nah, ini dia, seperti ini ya. Nih, oke. Nah, ini kita ganti deh warnanya, terlalu ini. Background colornya kita ganti menjadi black. Sudah. Lalu colornya menjadi white. Nah, seperti ini ya. Nah, ini warnanya ketika disorot kita ganti hovernya menjadi apa? Nah, misalnya kita mau ganti menjadi nah ini misalnya. Oke ya. Ini, oke. Nah, jadi karena desain itu kan harus namanya juga desain ya, berarti kan harus perfect, ataupun kalau tidak bisa perfect ya harus indah dilihat mata, tidak boleh silau ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita buat hovernya ya, kita kembali ke indeks dulu. Nah, di situ ada left column. Nah, ini ya di dalam row tadi kita mau bagi, sudah kita bagi dua, yaitu left column dan right column. Ini right column. Nah, kita buat dulu yang untuk si kelas left column. Di sini enter. Kita kasih di sebelah titik left column. Kolom tadi ya, column. Ya. Nah, left column. Coba kita perhatikan harus sama tulisannya, column. Oke. Nah, jika sudah kamu buat di situ plot titik 2 left, lalu width-nya, besarnya width 25%. Nah, ini buat dengan pixel, bisa kamu buat dengan persen ya. Kalau mau gampangnya biasa saya buat persen, berapa persen dari layar lebarnya. Kemudian kita buat background colornya. Nah, background color kita kasih warna white. Oke. Kemudian setelah itu kita kasih yang namanya padding.
padding left ya. Padding left atau jarak dari kiri, dari layar sebelah kiri itu sebanyak 20 pixel. Oke, kita save. Lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ya, kelihatan ya. Sudah ada jaraknya untuk si kolom left tadi. Inilah dia. Ada 2 card tadi. Ini card yang pertama, ini card yang kedua. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di bagian mana tadi ini? Ya. Oke. Ini kita lanjut. Kita kerjakan sekarang di bagian card-nya. Karena tadi di dalam left column ada 2 card ya. Ini card pertama sampai sini, ini ada card kedua. Kita buat titik card buka kurung, background colornya kita samakan, background color yaitu warna white tadi ya, white. Lalu dikasih paddingnya, padding besar 20 pixel. Kita kasih margin top. Nah, margin top ini mengatur jarak ke atas. Oke, nah lalu kita save ya. Kemudian kita buat di paling bawah. Nah, kita kasih satu kelas yaitu row even after. Kita kasih buka kurung dan konten titik 2 petik-petik, titik 2 petik-petik, lalu enter. Sorry, 2 kali ya. Display seperti dalam bentuk right column. Right column. Tadi sudah ada left column, sekarang right column. Awal end. Kasih float seperti tadi. F. Width-nya sisanya tadi ya. Width-nya 75%. Lalu background-nya kita kasih white sama lain background ya. Lalu kita kasih padding left. Nah, jarak sebelah kiri 20 pixel. Oke, kita save. Nah, ini dia ya. Harusnya tidak seperti ini. Nah, jadi ada yang perlu kita perbaiki di situ. Di bagian left column itu backgroundnya white. Nah, harusnya backgroundnya supaya kelihatan dia mengambang ya, ini harus kita samakan dengan body background untuk kolom left. Kita copy, kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini save ya, harusnya seperti ini. Ada jarak antara setiap card dengan konten yang dia seperti itu. Kita kasih padding left-nya, kita kasih kenalkan saja. Nah, ini lurus ya, lurus. Tadi kan nggak lurus ya.
Nah, ini harus kita perbaiki nih. Kenapa zigzag seperti Oke, coba lihat ya. Card, kemudian right column. Column tadi. Nah, ini ya. Nah, oke, bisa ya. Background supaya bisa kelihatan bagus. Nah, seperti di hasil. Nah, jadi bagian footer belum kita buat ya. Footer berarti kelas footer. Gak kurung, kita kasih backgroundnya sama saja. Backgroundnya ya background sih back. Padding 20 px atau tidak usah ya. Tadi karena kolomnya juga tidak ada. Kita buat deh kita buat text align perataan supaya perataannya berada di tengah, maka kita buat center. Lalu kita kasih margin top jarak atas, margin top jarak atas sekitar 2. Oke, kita lihat hasilnya. Tidak kelihatan. Kenapa? Karena backgroundnya warna hitam. Kita kasih warna white. Ya, sejarah site Wikipedia. Kita nggak rapi ya, nggak rapi. Maka kita ini tambahkan satu cek di dalamnya card, dalam kelas card, kelas artikel. Kita buat aja nanti artikel. Kita buatkan di situ perataannya supaya rapi, yaitu text align justify. Text and kita buat lagi nih. Nah, lalu kita resolusi
seperti ini. Ya, inilah kira-kira tampilannya kalau misalnya kita menggunakan iPad Air, tampilan layar di handphone atau iPad, atau di Galaxy Fold kurang bagus ya. Nah, kalau kita menggunakan dan CSS yang standar, jadi nanti kalau misalnya kita sudah pelajari mengenai tampilannya, mau resolusi handphone seperti apapun, tablet seperti apapun, pasti akan bagus. Baik, sampai disitulah pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang buat sudah menonton. Jangan lupa dicoba, dipraktekkan, dan di subscribe. Terima kasih.